dimanapun Anda berada. Anda bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, selama lebih kurang 30 menit akan menemani Anda dalam acara sebagai narasumber Bapak Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang bimbingan yang kini aktif mengajar di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Juga telah hadir bersama kita Ibu Idayanti Raharjo, salah seorang pengurus dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Ikutilah perbincangan kami, karena kami percaya acara Telaga ini pasti sangat menarik, bermanfaat bagi kita semua. Pak Paul, mencermati banyaknya kasus persoalan-persoalan yang timbul di antara remaja. Apakah kita dapat mengatakan bahwa remaja dewasa ini memang lebih banyak masalahnya dibanding dengan remaja seperti generasi saya, generasinya Bu Ida? Saat ini saya mempunyai 2 anak remaja, dan rasa-rasanya hampir tiap hari kami menemui masalah-masalah itu. Bagaimana? Apakah Ibu Ida mempunyai pengalaman yang sama dengan saya? Iya, saya juga mempunyai anak remaja yang rasanya itu setiap hari kami itu dihadapkan masalah pada anak-anak kami. Gini Pak Gunawan dan Ibu Ida, saya pikir memang tidak bisa tidak. Masa remaja adalah masa yang akan selalu ditandai dengan pergolakan. Jadi apa yang tadi telah diputuskan oleh Pak Gunawan dan Ibu Ida, saya pikir memang itu adalah keluhan yang wajar ya. Hampir setiap keluarga yang mempunyai anak remaja mengeluhkan betapa susahnya membesarkan anak-anak remaja. Saya sendiri belum punya anak remaja, anak saya pra-remaja, dan kadang-kadang saya dan istri saya juga memikirkan tentang masa depan mereka. Kami juga rasanya was-was, nanti apa yang harus kami lakukan, nanti apa yang akan mereka lakukan, dan kami pun bertanya-tanya apakah kami siap menghadapi mereka tatkala mereka beranjak memasuki usia remaja ini. Saya juga lihat ke belakang ya, Pak Gun dan Ibu Ida. Saya lihat ke belakang waktu saya masih remaja. Saya suka berpikir-pikir sekarang betapa beraninya orang tua saya sebetulnya melepaskan saya dan kakak serta adik-adik saya memasuki kancah usia remaja itu. Misalnya saya masih ingat ya, saya dengan teman-teman malam-malam jam 12 malam, jam 1 malam naik motor ke puncak. Saya orang Jakarta, jadi lagi itu ya kami kalau pergi ya ke puncak. Orang tua saya nggak tahu. Saya pagi-pagi pulang ya mereka pikir saya baru pulang dari rumah teman saya. Padahalnya ya dari puncak kita naik motor ramai-ramai dengan teman-teman. Hal-hal seperti itu. Saya pernah camping dengan teman-teman ke Gunung Salak, terus naik ke puncak gunung. Setelah itu saya tersesat di hutan berjam-jam karena gelap dengan 2 teman saya, dan kalau tidak ditemukan oleh teman-teman yang lainnya, mungkin kami tidak tahu apa jadinya di hutan pada tengah malam seperti itu. Jadi saya pun sekarang acap kali ya melihat ke belakang dan menengok kembali masa remaja saya, dan saya merasa takut sekali Pak Gunawan dan Ibu Ida menghadapi masa remaja anak-anak saya. Saya takut karena saya ini tidak bisa bersama dengan mereka, dan ada dorongan dalam hati saya untuk menjaga mereka, jangan sampai mereka mengalami musibah atau bahaya atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi saya seolah-olah ingin menjaga jangan sampai ada apa-apa dengan mereka. Nah, kembali lagi kepada yang tadi Pak Gun dan Ibu Ida tanyakan, apakah memang itu adalah tren, adalah sesuatu yang wajar yang dialami? Saya pikir iya. Apakah generasi ini lebih berpotensi mengambil langkah yang salah dibandingkan dengan generasi yang sebelum-sebelumnya? Nah, ini adalah pertanyaan yang baik sekali.
memang kita harus sadari ada kecenderungan dalam diri kita. Kita ini menganggap bahwa generasi kita lebih baik daripada generasi sebelumnya. Dan masa remaja kita otomatis juga adalah masa yang lebih relatif aman dan baik dibandingkan dengan masa remaja sekarang. Saya sih menduga ini sudah menjadi tren ya, cara berpikir bagi banyak orang tua. Tatkala mereka membandingkan anak-anak mereka dengan diri mereka. Dan waktu mereka membandingkan, kesimpulannya adalah masa remaja mereka atau masa mereka dahulu jauh lebih baik dibandingkan dengan masa sekarang. Nah, jadi saya pikir di satu pihak kita mesti berhati-hati agar tidak membandingkan dengan kurang tepat, karena adanya kecenderungan dalam diri kita itu untuk menganggap bahwa generasi kita lebih baik daripada generasi yang selanjutnya. Tapi di pihak lain, Pak Gun dan Ibu Ida, saya pikir memang ada hal-hal tertentu yang harus kita waspadai dengan zaman sekarang ini. Ya, jadi memang ada hal-hal yang unik yang hanya ada pada zaman ini, yang tidak ada pada zaman kita dahulu. Dan itulah yang harus menjadi fokus kita sekarang ini. Nah, Mak Pol, kira-kira apa dampak globalisasi pada remaja? Bagus sekali pertanyaan itu, Ibu Ida. Memang keunikan zaman kita sekarang ini adalah globalisasi itu. Jadi begini, Bu Ida. Pertama-tama saya definisikan dulu globalisasi ya. Sekarang ini dunia disebut sebagai global village. Artinya kampung global. Artinya adalah, jadi mengarti-arti terus-terusan ini. Artinya adalah suatu permukiman yang dihuni oleh semua penduduk dunia. Seolah-olah kita semua di satu bola dunia ini merupakan satu kampung. Nah, kenapa kita ini tiba-tiba bisa menjadi satu kampung besar? Adalah karena kita dihubungkan oleh jaringan komunikasi yang begitu canggih. Yang dulu tidak bisa diketahui pada 5 menit setelah peristiwa terjadi, sekarang bisa diketahui pada detik yang sama. Jadi misalkan ada bencana alam di belahan dunia lain, misalnya seperti di RRC, kita langsung bisa menyaksikan bencana alam yang sedang dialami oleh masyarakat RRC itu. Atau misalnya kita-kita ini yang sekarang sedang mengalami krisis moneter, ini diketahui dan disaksikan langsung oleh masyarakat misalnya di Eropa ataupun di Amerika. Dengan kata lain, kita sekarang dipersatukan oleh jaringan komunikasi yang begitu canggih, sehingga batas antara manusia yang bermukim pada tempat yang berbeda menjadi sangat kabur. Dan juga selain dari masalah jaringan komunikasi yang semakin mengakrabkan manusia ini, jaringan transportasi juga makin bertambah canggih, sehingga kita bisa terbang dari satu benua ke benua yang lain, dan keesokan harinya telah tiba di benua itu. Sesuatu yang harus dilakukan selama berbulan-bulan pada mungkin 40-50 tahun yang lalu melalui kapal laut. Jadi memang kita ini menjadi satu permukiman yang besar sekali. Nah, jadi yang saya lihat adalah bangsa atau budaya yang dominan akan menjadi budaya yang mempengaruhi budaya-budaya lainnya di dunia ini. Dan saya melihat sekarang bahwa bangsa atau budaya yang dominan adalah, kalau kita kategorikan secara garis besarnya, adalah budaya barat. Nah, tapi budaya barat sebetulnya adalah pendefinisian yang terlalu luas, karena memang terdiri dari berbagai macam bangsa. Jadi kalau saya khususkan lagi di antara budaya-budaya barat, yang paling dominan sekarang memimpin dunia ini adalah sebetulnya budaya Amerika. Dan secara khusus, budaya Amerika inilah yang paling juga membawa dampak pada budaya remaja. Sebab budaya Amerika adalah budaya anak-anak muda. Di Amerika Serikat, anak-anak muda itu mendapatkan suatu tempat yang khusus. Karena kemudaan adalah hal yang sangat diidolakan oleh rakyat Amerika.
Usia tua adalah sepertinya usia yang sudah tidak lagi bermakna, karena bangsa Amerika bangsa yang menekankan produktivitas, dan usia muda adalah usia yang produktif. Jadi sekali lagi saya kembali lagi ke topik yang semula itu, budaya Amerika sekarang inilah yang benar-benar mempengaruhi budaya remaja kita, dan bukan saja kita tapi juga budaya-budaya lainnya di dunia ini. Saya kira peranan film juga sangat besar, karena film-film benar-benar mempengaruhi cara berpikir para remaja kita. Dan kita tahu bahwa pusat perfilman di dunia adalah di Amerika Serikat, di Hollywood. Jadi semua yang menjadi budaya dan gaya hidup rakyat Amerika, atau secara khususnya remaja Amerika, itu disebarluaskan melalui film-film yang mereka produksi, dan juga televisi, serta acara-acara televisi yang mereka juga hasilkan di sana. Nah, akibatnya remaja-remaja kita meskipun berkulit coklat dan berbahasa non-Inggris, tapi secara gaya hidup mereka itu sudah mengadopsi gaya hidup remaja-remaja Amerika Serikat, di mana sebetulnya latar belakang kehidupan mereka tidaklah sama dengan latar belakang kehidupan kita di sini. Jadi seolah-olah memang kita ini mau memasukkan istilahnya mesin yang besar, seperti misalnya mesin pesawat terbang, mesin Boeing, ke tubuh suatu mobil yang kecil. Saya pikir ya tidak akan bisa pas. Nah, budaya-budaya Barat ini atau budaya Amerika ini sekarang menjadi tren bagi para remaja kita. Saya masih ingat waktu pertama kali saya pulang tahun 91, saya cukup terkejut karena waktu saya melihat anak-anak muda di televisi misalnya memberikan semangat kepada teman-teman mereka dalam satu pertandingan, misalnya mereka mengayun-ayunkan tangan kanan mereka dan berkata ho 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 ho. Saya lihat, wah ini kok persis sekali dengan yang dilakukan oleh para remaja di Amerika Serikat. Atau gerakan-gerakan tangan mereka, atau pakai celana yang kita sebut baggy ya, yang besar-besar kedombrongan, atau topi yang langsung dibalik-balik, atau pakai baju bukan saja satu baju tapi pakai dua baju, satu kaos dalam kemudian pakai baju luar, yang baju luarnya dibuka. Itu semua adalah budaya di sana yang saya pikir memang tidak cocok misalnya dengan iklim kita di sini. Kita di sini iklim agak panas, jadi sebetulnya pakai dua baju seperti itu ya agak bikin orang tambah kepanasan. Kita anak-anak remaja ya tidak pedulikan iklim, tapi yang mereka pedulikan adalah gaya, mereka modis. Mereka menjadi orang yang mengikuti gaya, dan itu adalah gaya hidup di Amerika Serikat. Dan yang sepanjang saya ketahui ini juga melanda para remaja di Jepang dan di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura dan sebagainya. Jadi mereka-mereka ini memang akhirnya mempunyai satu budaya universal di kalangan remaja. Nah, globalisasi jadinya memang tidak bisa tidak mentransmisikan atau meneruskan budaya, dan di dalam budaya ada nilai hidup, ada etika-etika tertentu yang memang menjadi bagian dari budaya itu sendiri. Sebab budaya tak bisa dipisahkan dari nilai-nilai hidup kita atau nilai-nilai moral kita. Maka saya pikir dampak globalisasi perlu kita cermati. Dalam banyak aspek dampak globalisasi positif sekali. Misalnya penyampaian dan penerusan ilmu, pengetahuan, dan juga wawasan dunia, itu semua bisa diberikan kepada para remaja kita. Dan itu adalah hal yang bermanfaat bagi mereka. Namun yang kita mesti waspadai juga adalah bahwa budaya-budaya yang masuk ini juga membawa bobot moral yang ada kalanya berlawanan dengan iman kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Contoh misalnya, saya masih ingat sekali waktu saya sekolah di sana, ada teman saya yang berkata begini, kadang-kadang saya bingung kalau lagi saya berkencan dengan teman saya orang Amerika, misalnya orang asli Amerika. Bingungnya adalah apakah kami langsung malam itu juga naik ke tempat tidur. Nah, teman saya agak sedikit bingung, ragu-ragu. Sebab dia berkata kalau saya
langsung mengajak dia naik ke tempat tidur atau berhubungan sama istri maksud saya, nanti takut disangka saya itu kok melewati batas, keterlaluan, kurang ajar. Tapi saya juga takut, kata teman saya ini, kalau saya enggak mengajaknya naik ke tempat tidur, disangka saya itu banci lah, apalah. Jadi dia bilang, saya juga kadang-kadang bingung. Nah, teman saya ini kebetulan mahasiswa asing juga dari negara lain. Nah, saya melihat hal ini pun akhirnya mulai diadopsi, dilakukan oleh banyak para remaja kita ini. Saya pikir kita ini tidak naif ya, kita menyadari bahwa misalnya dalam hal kebebasan seksual, ini sudah menjadi sesuatu yang dinikmati oleh begitu banyak para remaja kita. Jadi saya pikir ya hal-hal seperti ini mereka peluk dengan mudahnya. Karena apa ya? Karena kebebasan seksual ini sesuai dengan jiwa remaja mereka yang tidak ingin dikekang, dan terutama sesuai dengan pergolakan hormonal dalam tubuh mereka. Jadi mereka itu butuh sekali pemuasan atas gejolak seksual ini. Dan sewaktu mereka berpacaran, nah kemampuan atau tekad untuk menjaga diri kudus kadang-kala juga berkurang. Karena dipengaruhi sekali oleh apa yang telah mereka baca, mereka telah nonton di televisi atau di film-film, di bioskop dan sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang kita mesti lihat sebagai dampak dari globalisasi. Wah, banyak sekali kalau begitu Pak Paul, masalah-masalah yang dihadapi oleh para remaja kita ini. Tapi kalau boleh saya tanyakan Pak Paul, sebenarnya yang menjadi masalah utama remaja pada saat ini dan khususnya di negara kita ini apa Pak Paul? Baik, itu pertanyaan Pak Gun. Memang seperti Pak Gun sudah tangkap ya, permasalahannya kompleks ya, jadi banyak sekali. Jadi memang kita tidak seyogianya menyempitkan masalah dan menyederhanakannya menjadi satu masalah pokok. Namun saya setuju dengan Pak Gun bahwa di antara semua masalah-masalah ada sebetulnya masalah yang lebih hakiki atau masalah yang lebih menjadi landasan munculnya masalah-masalah lain. Sebab saya berikan contoh. Kita itu dengan anak-anak muda misalnya, dengan mudah memeluk gaya hidup para remaja di belahan bumi barat. Mengapa mereka dengan mudah memeluk itu? Misalkan kita berkata, ya memang sudah masanya remaja lah. Memang remaja mudah untuk mengikut-ikuti orang lain. Tapi saya pikir inti masalahnya bukan saja itu. Inti masalahnya adalah menurut saya terletak di bawah jiwa manusia itu. Jadi maksud saya begini. Salah satu menurut saya pokok permasalahan adalah disintegrasi keluarga. Apa yang saya maksud dengan disintegrasi keluarga? Perpecahan keluarga. Nah, memang kita belum begitu banyak yang melihat kasus perceraian di antara kalangan kita. Namun sebetulnya cukup banyak di antara para keluarga yang sudah mengalami perpecahan, meski tidak terlihat dengan kasat mata. Di luar tidak ada yang tahu, tapi di dalam anak-anak yang hidup di bawah naungan rumah yang sama sudah menyadari bahwa orang tua mereka itu tidak lagi bersatu. Sudah ada jarak antara papa dan mama, ayah dan ibu. Kalaupun mereka bertemu, mereka bertengkar dan sebagainya. Jadi akhirnya anak-anak itu sebetulnya sudah hidup di dalam keluarga yang telah disintegrasi, telah pecah, telah tidak utuh lagi. Nah, saya pikir ini adalah masalah yang lebih dalam lagi. Dan masalah yang terdalamnya bagi saya adalah masalah kerohanian. Sebab memang saya mempunyai keyakinan bahwa kalau kita hidup dalam terang firman Tuhan, takut akan Tuhan, mau benar-benar mengamalkan firman Tuhan dalam hidup kita, saya pikir akan banyak masalah yang dapat kita selesaikan. Nah, jadi saya pikir itu adalah akar segala-galanya. Akar segala-galanya. Saya memang bisa dicap naif ya, kok menyederhanakan masalah sosial yang kompleks pada satu titik saja, yaitu
pada hal kerohanian. Tapi saya pikir itu memang masalahnya. Saya teringat firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 yang berkata, hendaklah kita diperbaharui dalam akal budi kita. Diperbaharui artinya adalah setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan diisi oleh Roh Tuhan, seyogianya lah kita tidak melihat dunia ini dan hidup ini dengan kacamata yang sama. Tapi sekarang kita akan melihatnya dengan perspektif Tuhan sendiri. Apa yang akan Tuhan lakukan atau apa yang akan Tuhan katakan dalam situasi-situasi seperti ini. Nah, bagi saya itulah intinya. Itulah akar yang paling bawah. Namun di antara akar yang paling bawah itu dan masalah remaja, di tengah-tengah saya pikir adalah masalah disintegrasi keluarga. Ini yang akhirnya membuat banyak keluarga atau banyak anak-anak remaja kehilangan arah. Nah, kenapa bisa kehilangan arah? Karena begini. Karena mereka melihat kontradiksi. Kontradiksi yang mereka saksikan hari lepas hari di dalam keluarga. Sehingga akhirnya mempengaruhi juga nilai hidup dan perilaku mereka. Nah, Pak Pol, tadi Pak Pol katakan bahwa anak-anak itu mengalami kontradiksi. Mungkin Pak Pol bisa menerangkan apa istilah kontradiksi itu. Mungkin Pak Pol bisa menerangkan lebih spesifik lagi. Kontradiksi yang saya maksud di sini adalah ketidakcocokan antara apa yang dikatakan orang tua dan yang diperbuat orang tua. Maksud saya adalah anak-anak ini pada masa remaja adalah produk orang tua kita atau produk orang tua. Jadi mereka itu akan menyerap banyak dari orang tua. Nah, jadi mereka itu seolah-olah belajar begitu banyak dari apa yang mereka dengar atau saksikan dari orang tua mereka. Kalau yang mereka lihat atau dengar itu tidak cocok, tidak konsisten antara perbuatan dan perkataan, mereka cenderung menolaknya. Kalau di satu pihak ayah misalnya memarahi anak karena berbohong, bolos sekolah, anak akan lebih marah lagi kalau orang tua itu atau ayah itu mempunyai simpanan di luar yang diketahui oleh si anak. Sebab anak akan berkata, apa artinya saya berbohong bolos sekolah, sedangkan papa sendiri berbohong terhadap keluarga dan mempunyai hubungan dengan wanita lain. Nah, waktu anak remaja menyaksikan kontradiksi seperti ini, mereka akan memberontak. Mereka akan membuang nilai hidup orang tua yang didengung-dengungkan itu. Wah, tadinya saya mau memulai pembicaraan ini, maunya itu menceritakan tentang kenakalan-kenakalan remaja, masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja. Tapi nyatanya itu peran orang tua cukup besar di sana, sehingga timbul kenakalan-kenakalan atau masalah-masalah remaja. Betul, Pak. Jadi saya pikir itu suatu topik yang menarik lagi kalau nanti kita akan bicarakan pada saat yang berikutnya, supaya ada kesinambungan dari perbincangan kita malam hari ini. Baik, Pak. Jadi saudara-saudara yang kami hormati, demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga, khususnya masalah-masalah yang timbul dengan anak-anak remaja kita pada masa kini. Dan apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami nantikan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.